Okay, everyone, you already can see my screen clear. Okay, yeah. Okay, now discuss about the probability. Yeah, in bahasa Indonesia, probability is same with the term of peluang. Okay, I will skip this because there is some term in expand level that is built. Yeah, I think we don't need to discuss this. Okay, now we start with the formula probability. Yeah, in the last week, I already mentioned or explained write again, not write again. I explain again about the formula of probability. Let's say, we have sample space denoted by S, Okay, review again. What is the sample space, everyone? Is no? Apa yang dimaksud dengan sample space? Ini malah tertawa-tawa. Isnu memperhatikan tidak ini? Renaldi. Apa sample space itu? Kayak himpunan dari semua hasil gitu, Sir. Himpunan dari semua hasil eksperimen atau random eksperimen all possible outcome, semua hasil dari eksperimen, all possible outcome. Salah. Oke. Nah, kalau C ini event ya, C ini event. NC itu menunjukkan number of member in event. And NS itu menunjukkan number of member in sample space. Ya. Oke. For example ya. If I rolling die is dadu ya. So what is the sample space when I rolling the die? What is the sample space? Ya. What is the sample space, everyone? Kalau saya melempar dadu, apa semua kemungkinan yang terjadinya apa? Halo? Halo, Sir. Nah, ini pada lupa lagi ini. Angka berapa aja dari mata? Nah, berarti apa sample space-nya? Apa sample space-nya dari lemparan dadu? Space-nya berarti angka 1 sampai 6 ya. Ya kan ada 6 sisi, satu sisi ini ditunjukkan oleh jumlah titik kan, ada titik yang merah ya, ada titik 1 itu ditunjukkan angka 1, menunjukkan angka 1, titiknya 2 menunjukkan angka 2. Jadi sample space-nya ini angka dari 1 sampai 6. Nah, how many member in this sample space, in this set? Ada berapa anggota? 6 juga kan? Nah, kita menulis jumlah anggota S, number of S, itu
Misalkan eventnya ini namanya C ya. Nah, di sini C ini event occurrence or rise or show. Ini show an event. Sorry everyone ya. Event show event. Okay. So this event ya has member. Event kan bilangan genap ya. Bilangan genapnya apa aja? 2, 4, 6. Nah, dari sini from this we know that the number of event C. Nah, ditulis seperti ini ya. Ininya Anda ya. Nah, if we have question, what is the probability C? Okay, what is the probability C? Okay, we can use this formula ya, probability C. Probability event C is NC over NS. NC-nya 3 and NS is 6. Ya kan? So, we have the probability C is 3 over 6, or we simplify this become half. Okay. Okay, until this everyone, any question? Clear? Biasanya ada berapa orang yang datang? Ada berapa orang yang datang offline? Ada kemarin? Dari kemarin? Offline kan? Ada berapa orang? Bertiga? Berdua ya? Sama siapa? Nanang. Oh, Nanang still not coming ya. Oke, everyone ya, let's continue ya. Okay, until this, any question? Okay, if no question, I will repeat again, yeah, about the set property, yeah, or some type of set. Okay, before that, please take note, yeah, event, yeah, sample space, write in the form of set. Itu sudah bentuk himpunan, notasi himpunan ya. So, we often call event C by set C ya. Jadi kalau ada nanti later you will find ya the term set C, itu sama saja ya. Karena ditulis dalam bentuk himpunan. Ini kan himpunan, C sama dengan huruf awal 2, 4. Itu himpunan, notasi himpunan ya. So sometimes we will often call event C by set C. Set itu himpunan C ya. Nah ini kadang-kadang ya kita sering juga often call it by set C. Set C himpunan C ya. Oke, next. Okay, now we continue to theorem 1. Probability C plus probability C power C. C power C, you can read C complement. Yeah, C complement is equal 1. Okay, everyone, please solve. This is correct, everyone. I ask you, what is the C complement? In bahasa Indonesia, jelaskan apa C complement ini.
Si komplement adalah himpunan di luar C, ya. Himpunan di luar C. Ya. Si komplement. Nah, si komplement ya. Nah, ini si komplement itu berarti himpunan yang anggota-anggotanya di luar si. Coba back again to this slide. Okay. Nah, ini sih we have set 2, 4, 6. Nah, please type, what is the C complement member? What is the C complementnya? Iya. Himpunan yang anggotanya selain anggota himpunan C. Jadi 1, 3, 5. Clear ya? 135. Clear, sir. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, si komplement, si tambah si komplement ini kalau dijumlahkan, ya. Oh, wait. Oke, ya. Oh, ini ketua kelas ya? Iya, iya, iya. Nggak apa-apa ya. Oke, ya. Oke ya, if you do operation of set C, ya, union, you can call this union, read this symbol union. C complement is equal to sample space ya. Okay. So if you apply probability to the left side and to the right side, this becomes probability C union C complement is equal to probability sample space. And next, probability C union C complement based on the property of set, we will have probability C plus probability C complement minus probability C and C complement is equal to, what is the probability sample space? Probability sample space. Peluang munculnya sample space ya 1. Ya kan pasti muncul. Ya. Kalau peluang probability dari sample space must be 1. Jadi I write here 1. And then what is the intersection or NC complement? Ada intersection-nya nggak C dengan C complement? Coba definisi C complement tadi apa? Himpunan yang anggota-anggotanya bukan anggota C. Berarti ada irisan nggak? Nggak ada, peluangnya berapa? No. So here we can write probability C plus probability C complement minus 0 ya. I don't need to write minus 0 ya. Minus 0 because 0 kan. Saya langsung aja. Ini minus 0 saya nggak ditulis. Langsung sama dengan 1. Okay, same. So this prove this formula everyone ya. Okay, I think for probability empty set is equal 0. This is clear ya. Empty set. Ini namanya, you can read this empty set ya. Empty set. Bahasa Indonesianya adalah himpunan kosong. In rolling a day, if I define a set, kejadian munculnya angka 10. Empty set bukan? Bukan. Mas, empty set himpunan kosong. Ada nggak kita dapatkan angka 10 dalam rolling a day?
Ada nggak? Angkanya berapa aja kalau kita rolling index? Berarti dari 1 sampai 6. Kalau sudah definisikan sebuah himpunan atau event ya, event that solve number 10. Himpunannya apa itu namanya? Oh, kosong karena nggak ada anggotanya. Back again to this ya. If I have an event, let's say the name event is A. A is event. Sorry, I'm sorry ya. Event. That solve number 10. Ada nggak? That solve number 20. Ada nggak? Nggak ada kan? Kan spesies 1 sampai 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini himpunan kosong. Kayak gini ya, himpunan kosong. Nah, probability himpunan kosong, probability A ini sama aja dengan probability himpunan kosong. Ini nilainya 0. Tidak mungkin, probability 0 itu tidak mungkin. 50 tahun, berapa? Ada anggotanya nggak? Berarti probability-nya berapa sih memilih mahasiswa yang umurnya di atas 50 tahun? Oh, clear everyone? About the empty set, clear ya? Any question? Nah, ini dari yang online gimana online? Saya belum tanya. Okay, everyone from online. Any question? Oke, kalau tidak question nanti saya akan tanya ya. Nah, kebanyakan pertanyaan akan ditujukan kepada mahasiswa yang mana? Yang tidak menyalakan kamera. Oke, berarti Rizky, Akbar, Ade ya. Rian siap-siap ya. Oke. Rian, saya mau nanya Marian. Rian? Saya tanya dulu, tadi tanya, sekarang Anda nanya. Kan saya. Oke, saya tanya. Oke. Rian, what is the meaning si komplement, Rian? Aturannya apa? Kalau saya sudah manggil 6 kali apa? Dikeluarkan. Rian, 2. Halo Rian, 3. Rian, Anda ini siapa? Ketua kelas. What's your name? Nanan. Nanan. Nah, Rian dipanggil Nanan. Suruh masuk ke ini ke kelas. 5. Rian. Nah, Marian memang ini ya. Rizkian. Coba Anda jelasin. What is the meaning? Complement. Set complement. Rizkian, halo? Nah, 2. Rizkian. 3. Rizkian. Isnu, coba Isnu. Nah, ini sudah dari tadi kan ya, konsentrasi terus ya. Disiapkan pulpen sama kertasnya ya. Apa yang maksud dengan himpunan komplement? Misalnya himpunan komponensi. Oke, jadi himpunan yang anggota-anggotanya di luar anggota si atau selain anggota si ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari siapa tadi? Leon ya? Leon. Share perbedaan si kuadrat dan si pangkat C. Apa itu? Si kuadrat dan si pangkat C. Nulisnya si pangkat C kalau nggak salah ya? Leon, ini si pangkat C ya? Oh, slide selanjutnya. Yang tadi sir, nah ini kan ada P
Ini Cek kuadrat, sir. ini ya. Oh, ini Iya, ada sir. yang ini salah ini. Tipe ya. Ini kan? Thank Sir. you ya for reminding me ya. Thank you for correction. Oke. Iya, sir, makanya agak bingung. Anda berarti Anda konsentrasi ini ya. Jadi harusnya apa nih? Habib. Nah gini ya sih. C, C. Small C ya. Small C ya. Oke, clear everyone? Ini kayak kurang semangat ini. Mahasiswa ini di rumah kayak kurang semangat. Di sini juga kurang semangat. Udah makan belum? Jangan belum ini. Oke ya. Continue again. Oke, now teorem masih. Oke, if C1 and C2 are event such that C1 subset C2. What is the meaning subset? Himpunan bagian ya. Ini Anda mengulang sebenarnya konsep himpunan. Himpunan bagian. Jadi jumlah anggota di C2 lebih banyak dari anggota C1 dan semua anggota bagian dari semua anggota C1 masuk ke dalam C2. Misalnya I have a set A. The member is 1, 2, 1, 2, 3, 4. And then I have event or set B with the member 2, 3. Okay, my question, is it correct that B is subset A? Ini benar nggak kalau saya tulis begini, B is subset of A? Betul tidak? Iya, betul. Ini betul. Kalau saya balik the position, A subset B, ini betul tidak? Ya salah. Kan ada anggota A yang bukan anggota B. Contoh, for example, 1. It is member A, but not in B. 4. Ya, this is member of A, but not in B. So A subset B is wrong. Clear. Okay, I'm for next theorem 4 is clear ya. The value of probability it depends ya between 0 until 1 ya. Ya, oke. Clear? Oke. Continue. Oke. This is theorem 5 ya. If C1 and C2 are even in S, then probability C1 ya union probability 2 is equal to probability 1 plus probability 2 minus probability C1 intersect. Irisan intersect probability 2. You can read this intersect or you can read union or N. C1 and C2. C1 or C2. C1 or C2, C1 and C2 ya. You can read this ya. Intersection operation. Okay, if we extend the number event more than 2 event, let's say 3 set or 3 event, so you can use this formula ya. Okay, longer than previous one because we have more set. Yeah. Okay, and then we can generalize ya. That we call inclusion-exclusion formula ya. If we have number of set until K, so we have C1, C2 until Ck ya. So the probability of union ya, all C1 until Ck is defined by this formula P1 ya, minus P2 minus P3 ya, and so on, minus 1 power K plus 1 Pk ya. You can apply if K is 3 ya, so
we have PC1, ya kan? Or C2 or C3. Here is P1. P1 this one kan? P1, P2, P3 kan? Okay, and P2 is minus this one, clear ya? And P3 is minus this one ya. If there are 4, so if K, ini clear ya? I think clear. If K is 4, so the formula PC1 or P, sorry, I'm sorry ya, I think I have a lot error. C2 or C3 or C4 is equal to P1. P1 contain PC1, ya kan? Plus P C2 ya, plus P C3 plus P C4, and then minus ya, minus P2. This must be have C1, C2, C1, C3, C2, C1, C4 ya. C1, C4, and then here there is other probability C3, C4, ya kan? Nah, probability C1, C2, C1, C3, C1, C4, C2, C3, C2, C4, and continue the formula ya. And here until PK ya, PK ya, until PK. And P3, I think there is more ya, P1, P2, P3, P1, P2, P4, P1, P3, P4 is important ya. Okay, you can try ya this formula from here. Or if you not sure about your solution, maybe you can collaboration. You can make collaboration with ChatGPT ya, no problem ya. Let's try together ya. I will show you ya. Okay, let's try together. Now we go to ChatGPT. For example ya, probability C1 or ya, or C2 or C3 or C4. Close ya, parenthesis, and then let's try ya. Is it good or not? Check together. Correct ya, PC1 itu ya kan? Continue kan? Long expression. Ya kan? This is the last one is PC1, C2, C3, and C4 ya. This is positif ya. Clear everyone? Ya. If you doing something and not sure ya, you can check your answer with ChatGPT. But take note, this is important. There is no guarantee every explanation from ChatGPT is correct 100%. This is the guarantee ya. But if you ask or discuss with ChatGPT in bachelor level sarjana ya, I think almost correct ya. As long as I do this ya, matematik ya, statistik, hampir semuanya benar. Kayaknya belum pernah ada. Kecuali kalau we do not specific like matematik ya. Misalkan suruh baca
gambar. Saya ambil gambar, upload ke sini, tolong jelasin gambar. Nah, itu dia salah. Ya. But in all issue, all problem in mathematics, yeah, statistics, I think I never get the wrong answer. Tapi nggak selama. Tapi kalau pas kasus yang seperti saya upload gambar, dia kadang error. Dia nggak mampu. Kan ChatGPT bisa yang berbayar ya. Kalau sini saya apa namanya yang gratisan. Tapi saya udah pernah berbayar, cuman kok akunnya jadi nggak aktif. Ada saya beli for 1 year. Tapi kok belum 1 tahun udah ini. Biasa yang kurang meriah sharing akun. not private. Ya kan nggak apa-apa kan? The important thing is we always learn ya. Kalau Anda mau iseng-iseng beli aja di Shopee ya. Akun sharing murah, nggak nyampe 100.000 pokoknya. Anda mau tahu kehebatan ChatGPT? Saya tunjukin ya. I will show you the power of ChatGPT ya. For example, misalkan saya punya data, saya mau konfirmasi. Nah, saya nggak punya data, ini contoh aja. Coba tunjukkan. Contoh analisis data. Analisis data ya. Data, kadang-kadang saya suka salah ini bacanya. Nah gini, data menggunakan linear regresi. Sederhana. Ya, dengan data buatan. Kan datanya nggak ada, saya buat. Ya. Dan tampilkan juga grafik dengan asumsi klasiknya. Oke, saya enter ya. Book apa enggak ya? Nah, keluar ya lebihnya Python-nya. Nah, modelnya keluar. Nah, ini ada ini angka-angkanya. The value ya. Datanya mana datanya? Nah, datanya ini ya, ada di sini datanya. Ini keluar ini semuanya. Berikan semua hasilnya. Tuliskan semua sini. Hasil analisis dan interpretasi. Oke, coba ditambahin lagi permintaan kita. Nah, langsung ada hasil langsung. Ini yang Anda lakukan when you doing your thesis. Cuman berapa detik, menit beres. Anda punya data, masukin di sini aja nanti. Ada nih hasil-hasil. Bab 4 beres nih. Ya, masih beres bukan berarti beres. Berarti kan harus dirapiin lagi. Ini langsung. Tuh, 2 angkanya 2. Ada ini persamaan. Ya, tentu ada beberapa kekurangan. Kekurangan dalam arti apa? Kita bisa nanya lagi. Nanya. Sebagai contoh ya. Mana yang belum lengkap? Misalnya yang apa namanya uji Shapiro-nya. Nah, berikan uji Shapiro. Minta aja Shapiro.
tesnya dengan lengkap. Tulisan aja nanti. Nah, mempersekarang. Iya kan mempersekarang. Sepanjang prom itu tulisan kita nih. We interact with ChatGPT using it. Prom. Ini prom namanya yang tulisan. Udah ada hasilnya tuh. Ini yang coba berikan saya plot, berikan saya Q plotnya. Tes lagi. Dia memberikan nggak gambarnya? Poin. Nah, langsung ada. Kita itu bisa belajar. Yang penting kita bikin ininya, bikin promnya yang itu. Ya. Saya bikin coding, ajaran coding ke mahasiswa pakai ChatGPT dan berhasil. Ya, I will show you. Ini hasilnya nih. ChatGPT ini betulan nih. Nyata, kisah nyata ini. Saya mau nunjukin kan. Ini bikin aplikasi, web aplikasi. Bukan aplikasi biasa, web application. Aplikasi yang ada di web. Dia masih user bukan computer science. Mahasiswa aktuaria and engineering student ya. Nah ini nih contohnya. Ini yang mana ya? Ini ya. Alin Kamis boleh. Ini mata gue ada berlinya. Project ini membuat web application. Bukan anak IT, ya. Saya ajarin bikin coding, Python, membuat web kayak Python, yang ada application calculation ini menggunakan ChatGPT. Salah satu ya, ini berhasil apa enggak? Mana yang paling bagus nilai? Nah, coba yang ini yang Kamis malam ya. Coba, nggak apa-apa. Masih proses, masih loading. Yang ini aja coba. Ini yang mana? Ini coba ya, siapa sih? Coba nah ini. Klik, coba. Nah ini web, udah web, ini aplikasi web. Ini codingnya pakai ChatGPT. Jadi kalau kita bisa. Nggak apa-apa, it's okay. Dia nggak aktif, jadi harus klik aja dulu karena jarang diaktifkan. Jadi kalau si webnya jangan aktifkan, dia kayak tidur gitu, menghemat aktivitas. Oke, kalau masih ini. Kalau error nggak apa-apa. Nanti yang lain aja, tapi nggak ada juga yang berhasil. Nah, ini web. Nah ini ya, tidur, bangunkan aja. Coba di reset lagi. Apa karena ini ya, apa sharing ya? Oh ini lagi proses. Ini berhasil nih, bisa kan? Ini web application Anda juga bisa mengakses. Nah ini aplikasi dari ini. Ya. Sebagai yang lain, misalnya si Ahmad. Nah ini nih. Nah ini. Nah ini ada aplikasi yang lain. Ini semua codingnya pakai ini, pakai ChatGPT. Kita bangunkan aja dia tidur. Nah kebayangkan sebelumnya bikin web kayak gini kan, ada gambar-gambar.
Wait, your app is for waking up. Dia lagi mau bangun gitu. Bangun ya, udah pagi ya. Nah, ini gratis. Ini lebih keren lagi. Ini mahasiswa. Nah kan, misalnya kita mau aplikasi apa, graf. Ini bisa sini. Misalkan grafnya ada berapa titik, misalnya 15 deh. Ini berapa koneksi antar titiknya, misalkan ini 22 generate. Langsung ada 15 sih, kalau dihitung ada 15 ya, 14 kan di sini, tapi kan mulai dari angka 0 di semua. Lalu pakai koneksi kotak. Nah ini Provinsi Banten. Ada yang Jawa Barat nggak? Jawa Barat. Nah ini grafnya ini. Ini langsung pakai kayak seperti di mana, di Google Map. Nah ini bisa aplikasinya buat transportation. Lintasan terpendeknya bagaimana? Ada nanti kalau lanjutin lagi. Bisa ini. Bikin ginian. Once again, we got the code from ChatGPT. Ya. Nah itu yang saya bilang, itu powerful banget. Yang saya bilang ini kan bisa menunjukin kayak gitu. Anda tanya-tanya lagi aja. Explore aja. Dia kadang dia nggak mau ngeluarin semuanya. Anda tanya-tanya lagi. Apa yang kita butuh? Tanya. So if you concern using ChatGPT for your thesis, I think your thesis will finish. No needs 4 months. Mungkin hanya 2 minggu beres. Kalau Anda berkolaborasi dengan ChatGPT. Tapi ada catatannya. ChatGPT kalau bikin kalimat itu terlalu bagus. Jadi Anda harus dijelekin lagi. Anda nanti kan kedeteksi sama detektor AI detektor. Tapi ada satu tool lagi namanya Humanize AI. Jadi kita bikin tulisan pakai AI supaya kelihatan kayak jadi manusia, diolah lagi bisa lagi. Dijelek-jelekin pakai AI lagi. Ya, that is the teknologi ya. Kalau saya selalu tidak menolak kemajuan teknologi. I'm not reject, but we use this technology wisely, ya, or positively. Okay, I think for now we need to maghrib ya, bentar lagi. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin lagi ya, kita balik lagi. Tadi saya sharing ini baru ChatGPT. Terus terang, Anda jangan sampai ketinggalan teknologi AI. Minimal kita usernya tahu, jangan sampai pelangap-pelongok gitu ya. Kalau bisa Anda banyakin skill ya. Skill kemampuan membuat produk-produk digital menggunakan AI. Ini kan skill. Ya. Bisa bikin produk digital kan pakai ChatGPT. Anda juga belajarlah bikin video menggunakan ChatGPT. Itu bisa menghasilkan uang. Ya. Hasil ngibul contohnya banyak anak muda udah pada sukses. Uangnya miliaran. Ya kan? Anda bikin video. Ya. Videonya itu video promosi. Kemudian Anda gabung dengan affiliate marketing. Dia menjualkan orang lain. Nah, Anda bikin videonya itu nggak usah konten yang mahal-mahal. Mau setting, udah pakai ini, pakai AI. Hitungan menit beres. Satu. Iya kan? Cara ininya gimana sih? Tanya ChatGPT. Tolong cari kasih ide, saya ingin menjual. Ini kan asal tergantung kitanya. Nih, I will show you ya. Ini bahasa Indonesia, bisakah Anda membantu saya membuat konten? Oke, dia akan nanya kontennya apa. Kenapa share ini? Share pameran ini sayang kalau Anda, terutama yang ada yang belum bekerja nggak? Nah, kalau ada yang belum bekerja, ada waktu luang, cobalah bikin ini. Kadang-kadang kan orang kita, kadang-kadang teman-teman kita yang suka omdo. You know omdo? Siapa yang mau sukses? Mau. Siapa yang mau banyak uang? Mau. Siapa yang mau kerja keras? Bingung aja gitu. No answer. Ya. Jadi banyak pengennya aja.
Atau kayaknya dikasih aja nggak mau kejaga. Iya kan? Ini lagi ini error internet. Di refresh. Saya selalu nggak selalu ya, sering kasih tahu ke mahasiswa, pelajari AI sekarang, minimal tingkat user, pemakai, bukan developer. Nggak apa-apa, kalau developer itu beda lagi. Kalau saya udah coba developer, kayak bikin web, bikin apa, itu Anda nggak usah begitu. Anda kayak yang bikin yang ringan-ringan aja, bikin video. Tadi apa sih pertanyaan saya? Bisakah Anda membantu saya membuat konten video aja gitu ya untuk media sosial, ya kan? Kan bagus ini kan, positif kan? Jangan sampai Anda bikin konten yang enggak. Konten apa? Konten parboy perempuan. Jangan, ya kan? Ini disalahgunakan ya sama perempuan. Yang laki-laki juga ada, tapi kebanyakan perempuan ini ya. Habib ini, gimana Habib? Habib, tahu Habib? Kalau saya akui aja, saya tahu ya. Saya nggak bohong. Nah, oh ini benar. Oh, ulang lagi. Bisakah Anda membantu saya membuat konten video media sosial? Ya asal positif aja. Kalau nggak apa-apa, silakan Anda bikin konten asal yang positif, wisely, have good impact ya to our environment, to other people. Ada tuh. Apa lihat dibutuhin apa, konsep videonya apa, skripnya apa, bisa dibantu. Storyboardnya apa, visualnya. Anda tanya-tanya lagi aja. Misalkan saya mau buat video isinya tentang apa ya, promosi odol atau sabun mandi merek bagus misalnya. Nggak bagus ya? Dengan durasi berapa menit? 1 menit. Bantu saya. Nah ini. Ada tuh. Ini openingnya pesona alam segar, jadi kan mandi. Ada, detail sekali. Menunjukkan produk 10 sampai 25 detik. Jadi sebenarnya AI itu bikin kita tuh luar biasa. Bikin manusia super. Kalau kitanya benar-benar bisa memanfaatkan. Manfaat produk 24 sampai 25 detik, tampilkan testimoni gitu kan. Call action. Coba, bisa lanjutin lagi. Bisakah Anda membuatkan videonya dengan bantuan AI? Coba, dia akan kasih saran nanti. Kita pakai aplikasi apa gitu. Yang bagus kombinasi. Jadi ada video dari sini, ada video dari yang lain. Ini gambar, ilustrasi aja. Oh, ini apa, gambar apa video? Oh, gambar, ada salah dia. Nah. Video, oh ilustrasinya aja. Jika Anda ingin meminta produksi video atau minta main tanyakan, tidak ada, lanjutkan. Nah ini pakai ini. Mungkin ini apa namanya, sinyalnya. Biasanya masuk dia. Nah dia akan ngasih saran. Kalau yang bagus itu Anda pakai aplikasi video yang itu.
Ya. Contoh lagi, saya akan buka aja. Berikan, daftarkan aplikasi AI untuk membuat video. Karena kalau masuk ke sini, itu kayak beneran ya manusia di aplikasi khusus. Bukan di ChatGPT ya, itu khusus aplikasi AI yang untuk buat video. Mirip kayak manusia. Kayak Huygens, user yang pernah user lihat di Huygens. Daftarkan 5 aplikasi terbaik aja. Nah ini nanti Anda akan dibimbing gitu. Skripnya apa, tinggal masukin aja. Nah ini banyak tuh. Synthesia, Victory, Runway, Descript, Magister. Banyak. Ya. Pelajari ya. Kalau nggak, kita ketinggalan. Kalau kita selalu berpikir kita akan kerja dengan cara yang tradisional, ini aja sekarang tradisional. Yang lama, itu ketinggalan. Kita nggak tahu apa yang terjadi 5 tahun sebelum akan datang. Mungkin udah nggak ada pabrik itu pakai kerja tenaga manusia. Diubah semua pakai robot. Ya mau tidak mau kan, dunia penerbangan udah mulai. Teller udah mulai menipis, udah mulai hilang kan teller. Udah pakai ini ATM, kartu, mesin ATM kan, masukin uang. Hanya teller udah sedikit. Ya. Jadi semuanya digitalization. Kayak gitu. Anda belajar bikin produk digital, belajar. Kalau bisa yang sesuai dengan skill Anda di bidang electrical engineering. Gitu. Jangan pernah berpikir 5-10 tahun ke depan ini dunia akan sama. Bisa jadi berbeda ya. Iya, berbeda. Kalau Anda tidak menyesuaikan zaman, Anda ketinggalan. Dan saat itu terjadi, jangan menyalahkan, oh ini apa namanya, emang segini, jangan begitu, itu kesalahan kita. Oh emang gini, oh bukan, itu kesalahan kita. Jangan menyalahkan faktor luar. Salahkan diri sendiri. Kita nggak mau berubah, kita nggak mau menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kenapa serbuin? Karena sistem pendidikan kita tidak mensupport kita untuk maju secara cepat, mengantisipasi kemajuan AI. Anda udah tahu AI? Kejar itu, kejar. Yang membuat hati Anda terbuka dengan jangan ragu. Maka Anda bisa mengambil dua cara sangat mudah. Jangan malu dengan hadiah marketing. Anda bikin video, ya, Anda kemudian post di medsos, tidak contoh siapa oke, kedua from Airport, you can check Hasan Sule ya. Ada yang tertawa begitu ya. Bagaimana ini polosnya? Bisa pakai plastik.
I think we break for 15 minutes. Yeah. 15 minutes. Okay, everyone. Wait 1 minute. Delete. Delete. Okay, and then I will berikan. Oke ya. Oke, everyone. You want to off? Turn off, as I say. But I don't know where is the remote. This is not remote. I think. Maybe you can ask to start building, or if you have handphone, yeah, with fitur, I think you can off one of them. Sorry, sir. Halo. Okay. If you cannot turn off this AC, you can ask ya to start building ya. Dan tolong Pak, tolong matikan AC-nya gitu. Kalau bisa AC yang ini ya. Soalnya kedinginan. Jadi Anda pindah ke sini ya. Ya, Anda pindah ke sini nanti. Poin ya. 3 poin yang seimbang sama semuanya ya. Oke, here we have 3 questions. What is the probability of getting 3 head? Apa probability Anda mendapatkan 3 head? Jadi pas munculnya tuh head semua. Probability-nya, what is the probability? Ya, oke. Okay, repeat again ya. Oke, let's answer together. Oh ya. Sorry ya. Wait. Okay, ya. Okay. Now you can see my screen.
Everyone? Yes, sir. Clear. Okay, now we answer ya. Okay, number A. Okay, before we answer, I think the first step we need to define what is the sample space. Sample space. Apa sample space-nya? Anda melemparkan 3 koin. Ada kemungkinan H, ya kan? Apalagi? H, T, apalagi? H, T, H, apalagi? T, H. Enough? Or not yet? Not yet. And then? T, H, T, H, T, H, T, and T. How many member? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Okay, so and S is number of member. S is H. And then what is probability getting head 3? Okay, this is even ya. Let's say we give name A. Even that getting 3 head. So A is the even with member 3 head. Berarti cuma ini aja ya. Just only one ya. H. Okay, everyone ya. And then from this we have N. A is 1, ya kan? And then to find the probability of A is equal to N A divided by N S is equal to 1 over H. Clear everyone? Clear ya? Okay. Let's continue. Number B. In number B, let's say the even getting at least one tail. I call this B. Okay. So B is even or set that contain apa kontennya or membernya even B. At least one tail. Ya berarti ada 7 kan? Ya 7 ya. So H T ya. H, and then T, H, and then T, H, and then T, H, T, and H, T, and the last one is T, yeah. So the probability of B is NB over NS, yeah. Is equal to 7 over H. Okay, next. Number C. Okay, for number C, I call student to answer. Rizkian Akbar. Okay. Oh. Yes, sir. Okay, please try. Answer number C. To probably Okay, ya. 3/8, sir. 3/8. Let's say we call this even C, ya. Yes. Okay. Even getting exactly to head is C. So si even consist member apa aja nih? HHT, HT, then HTH, then and THH. Enough ya. Enough. So the probability is 3 over H. Clear everyone? Okay, thank you ya. Okay, let's continue. Wait 1 minute. I save this file first.
something, saya suka lupa save-nya, jadi save aja. Duplikat dulu ya. Saya hapus yang ini tadi. Oke, ini jadi nomor berapa ya? Ini nomor 2 harusnya ya. Kalau sudah nomornya ya, begini aja ya. Ini saja lah ya. Ya, ini begini lagi. Sama ya. Ini dihapus aja. Ini dihapus yang pertama. Okay. Let's continue ya to this problem. A positive integer from 1 to 6 is to be chosen by casting a die. Jadi kita bisa mengambil angka 1 sampai 6 dengan yang dipilih ya, dengan melemparkan sebuah dadi. Das ya, anggota-anggotanya ini berarti anggota sample space ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita punya sebuah event C1, 1, 3, 4, C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then we assign probability ya 1/6 of the element S. Jadi semua anggota elemen S itu probability-nya 1/6 kan. Jadi yang diasumsikan seragam, bisa jadi berbeda tapi ini sama. Jadi asumsi probability dan kita adalah seragam untuk setiap member 1/6. Nah, the question is please compute probability C1. Okay, so probability C1 ya is N C1 over NS ya kan, is equal to NC1 4 kan, 4 NS 6 ya. So here is 2/3. Okay, next please compute for the next question ya. Please compute PC2. Okay, please try. PC1 and C2. PC1 or okay, yeah, please compute. Okay, I ask student Habib offline. Habib, please compute PC2. Habib and C2 yeah, and then simplify become 2/3 ya. What's your name? Irfan. Okay, Irfan. Next number. Probability C1 and C2. And C1 and C2 divided. Wait, the space is too small. I write like this ya. This ya. And S is equal to C1 and C2 apa? Member C1 also member C2. Apa aja? Ya. 3 and 4. There are 2 members. 3 and 4. So here 2/3. C4 1/3. Clear everyone? Okay, next, how to compute this probability C1 or C2? The formula is probability C1 plus probability C2, and then and then hello everyone at home. Arya, please tell me the next term. Apa suku berikutnya next term? Probability C1
and C2 ya minus probability. Okay, now probability C1 is 2 over 3 is 2 over 3 minus 1 over 3. So here is 3 over 3 is 1. Here everyone? Why we have 1? Because when you have C1 union C2 ya, remember is same with sample space. Gabungan C1 and C1 is same with sample space ya. So the probability is become 1. Ya. Okay, next. Okay, please compute PC1, PC2. Okay, everyone, ya. Here we take randomly one card from 5 T2 card. Satu remi kalau kita makan ada 52 kan? Nah, kita ambil satu ya, kalau ambil satu. Kemudian kita misalkan C1 event menarik, randomly menarik apa? Drawing 1 dari 13 kartu hat. Hat itu apa? Jantung kan? Ada yang jantungnya bentuknya lope itu kan? Yang merah? Udah pernah main belum? Ada 13 kan? Oke, kemudian situ di note event menarik 1 dari 4 king raja. Raja kan ada 4 juga kan? Ada yang hat, apa lagi? Diamond, siapa lagi? Saya lupa lagi. 4 pokoknya. Bahasa Indonesia di situ apa? J Queen kah, sir? Keriting apa keriting namanya? Saya lupa lagi itu. Keriting siapa lagi? Siapa? Ada 4 kan? Oke ya. Coba sekarang probability C1-nya berapa? Probability C1. N, ya kan? N C1 per NS kan? Berapa NC1? Hati ada 13, di sini udah ada 13 ya. 13, NS-nya berapa semua kartu? 5 ya. 5 ya. Ini sama dengan berapa? 1/4 ya? Oke. Continue. Probability situ. N situ over N is equal to 4 kan? 52 ya? Is equal 1/13. Continue ya. Probability C1 and C2 is equal to N C1 C2 over NS. Ya berapa nih? C1 sama C2 berapa ininya irisannya? Ada 2 kan? King hati. Ada 2. 1. King hati kan ada 1. Iya, ada 1 king. Berarti ini sah? 1/52. Okay. And then please compute PC1 or C2 ya. Try. Okay, I skip ya because the time is limited ya. Wait 1 minute. After this, you still have class
Yes, class. What time you will start the next class? 7:45. 19:45. Okay, same. Yeah, I also have same class at 7:45. Okay, continue sekarang. Conditional probability. Okay, please tell me in bahasa Indonesia, what is the conditional probability term? Peluang bersyarat. Peluang bersyarat ya. Nah, ini definisinya bersyarat. How to read this everyone? Nah, probability C2 given C1 ya. Nah, C1-nya has occur ya. Nah, ini rumusnya begini ya. Udah di given. Ini udah definisi dalam statistik. Ya. Nah, gini ya. Jadi ada fractionnya. Probability is equal to probability C1 and C2 over probability C1 ya. Again ya, how to read this probability C2 given C1 ya. Ini udah hafal ya, udah tahu ya, C1 irisan C2 ya. And this is property ya, property probability C1 given C2 ya. Ya, pasti lebih dari atau sama dengan 0 ya. And the maximum is 1. Nah, ini kalau mutually eksklusif, nah ini bisa begini ya. Jadi probability C2, C3, C4 ya, this is condition C1 ya. Nah, kalau C2 sampai C bla bla ya, sampai N itu mutual disjoint. Mutual disjoint artinya apa? Tidak ada irisan satu sama lain ya. C2 and C3 no irisan, no intersection ya. No intersection C3 and C4 ya. So you can write like this ya. And probability C1 given C1 is equal 1 ya. This is example ya. Suppose the balance die, jadi ya ini apa namanya balance die itu ya berarti ya kayak apa namanya dadu yang seimbang, jadi kerapatnya seimbang. Toss it once, ditos dilempar sekali ya. Find the probability of 1 ya, probability ini 1 given the odd number was obtained. Jadi given dia setelah diberikan kondisi given odd number. Probability angka 1 berapa kalau odd numbernya udah diberikan, was obtained, udah diperoleh ya. Nah, maka C2-nya kan anggotanya 1. C1-nya ini yang given. Nah, C1 odd number ya is odd number. In this case is odd itu bilangan ganjil. 1, 3 ya, 1, 3, 5. So there is intersection between C1 and C2. Ini nih intersectionnya. Nah, ini kan oke ya. Ini 1 intersectionnya. So the probability C1 and C2 is 1 over 6. How to get this everyone? Ini kan 1 kan dibagi dengan NS kan. NS-nya kan 6 ya. Probability C1 berarti ini 3/6 atau 1/2. So to find probability C2 given C1, nah pakai rumus yang tadi ya. Use the formula in previous one ya. Probability C1 and C2 ini udah ada ya. 1/6 probability C1. Nah, yang ini udah ada nih ya. C1 1/2 ya. So after calculation 1/3. Paham gak ini? Kenapa dapat 1/3 dari sini? Gimana cara kalian nih? Oke. Everyone, confirm? Renaldi, Halo, Sir. Iya, Sir. Mohon maaf, Sir. Yang 1/3 itu dapat dari mana ya, Sir? Renaldi, I ask you ya, ini gimana dapat ini? Jangan bertanya lagi ya. Sudah nih. Ada yang okay. Anyone want to try? If no, I will explain ya. 1/6. Ini kan dibagi jadi kali ya. Ya kan? But in the next term ada reverse positionnya.
Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, ya. So this is become 2 kan? X-ray. This is typo, ya. 2 over 1. Okay, so we have 2 over 6. Simplify this become. Okay, Renaldi, clear? Oh, clear, sir. Terima kasih. Aditya, your question, Aditya? Clear, sir. I'm understand. Okay, yeah. Again, yeah. If you have not joined with the campus, yeah, please japri me, yeah. Contact me via WhatsApp, yeah. I will help you to join with the campus later. Okay, now let's continue. This is funny. Okay, everyone, please first translate this problem. Coba translate. Siapa yang mau translate? Okay, if there is no answer, I will answer. I will select one student. Linda. Linda, please. Yeah, please do this. Linda, please. Linda, you hear me? Yes, sir. Apa pertanyaan Sir Linda? Nah, ini kelemahan Sorry, kalau sir. the weakness of online learning. Kadang-kadang mahasiswa di rumah tidak fokus, ya. Kadang digangguin sama adiknya, kadang-kadang sambil nonton YouTube, sambil nonton TV, jadi nggak fokus. Kalau ditanya nggak bisa. Ditanyanya pertanyaannya bukan jawabannya. Nah, Linda fokus ya. Oke, sir. Iya, ini sering begini ya. Saya udah wanti-wanti di pertemuan pertama kan, bawa pulpen, bawa kertas itu untuk meminimalisir diskursus. Jadi ditanya itu hanya nggak tahu apa pertanyaannya, jadi kan nggak perhatikan ya. Just get focus, everyone, especially from home, please get focus ya during this class. Oke, again, pertanyaannya atau permintaannya adalah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa yang mencoba? Oh, ada Lukman. Oke, ada Lukman. Oke. Please, ada Lukman. Try. Ada Lukman, you hear me? Nah, sama kadang-kadang kan. Kalau di rumah begini, jadi jangan-jangan ada juga tidak memperhatikan. Ada Lukman, you hear me? Ada Lukman? Tuh. Yes, sir. Ya, apa pertanyaan saya? Ada Lukman. Nah, kan sama ya. Oke, tolong diperhatikan ya, everyone. Ya, there is point contribution for last four is participation ya. Nah, salah satu indikator partisipasi itu akan dapat nilai bagus apabila pas ditanya itu nyambung. Minimal tahu pertanyaannya apa. Iya kan? Kenapa saya tahu kadang-kadang suka nggak nyambung. Nah, tahu istri saya kan suka ikut ngejum, kadang ke dapur, kadang kemana gitu. Kalaupun ada depannya kadang-kadang main handphone gini kan saklek gitu kan. Padahal lagi ngejum. Atau Anda ngerjain apa gitu. Nah, ini nanti Anda akan mengurangi nilai partisipasinya ya. Perhatikan ya.
Ini kan udah meluangkan waktu. Anda ya bebas-bebas sekali. Ini udah tanggung jawab Anda ya sendiri ya. Tolong dikontrol diri Anda dengan Anda sendiri, dengan pikiran Anda sendiri ya. Saya nggak bisa kontrol Anda. Jika ada yang nggak jelas, Anda tanya aja sama Sir. Coba kita sama-sama terjemahkan. Habib lagi, Habib biasanya ini. Habib mana? Suppose that the sample space apa nih? Misalkan apa? Sample space-nya ini adalah populasi apa dewasa di kota kecil gitu ya, yang memiliki apa? Complete requirement, persyaratan yang lengkap ya untuk gelar sarjana. Terus apa lagi? Kita akan mengkategorisasi, mengelompokkan mereka berdasarkan gender dan status kepegawaian. The data is shown in the following table. Gini ya. Ini kategori adult in small town. Nah, ini ada male, ini laki-laki. Female ini perempuan. Nah, yang employ, ada yang unemployed. Employ itu belum dapat kerja ya. Namanya status employment. Total sekian. Nah, kalau ini total 600 apa total 600? Total yang udah bekerja. Kemudian yang belum dapat kerja itu 300. Total semuanya ya laki-laki perempuan itu 900 ya. Nah, ini apa nih katanya find the probability the man selected. Kayaknya male selected ya. Secara dong, given he is employed. Nah, employee ini yang 600, tapi dia male, yang ininya aja. Tapi kan bagian dari employee kan, betul nggak? Oke, so here ya, yang ini adalah si apa? Ini apa si one situ? Main chosen berarti ini si one. Oke, jadi yang ini si one, main chosen atau main select. Rumusnya probability C1 in situ per probability situ. Nah, jangan lupa dan forget ya, yang bawah itu seperti yang ini, givennya nih. Kalau givennya situ, di sini situ. Kalau di sini C1, ini situ. Oke, and then use the formula in the previous one ya, formula probability and C1 and C1 and situ berapa ini? Ya ini kan 60 kan? Irisan male dan juga employee, betul nggak? Iya kan? Ini adalah anggota ya, male and juga employee. NS-nya berapa? Ini NS-nya ya. Clear kan? Gampang kan? Oke. And then NC2 apa C2? Employer, tapi ini 600 per 900 ya. Iya, total employee dibagi dengan total population. Ya, Anda hitung aja, jadi 60 per 90 ini bisa coret ya. Jadi 46 per 60 N simplify become 23 over 70. Clear ya? Mudah kan ya? Oke. Nah, kadang-kadang statistik ini jadi susah kalau kitanya tidak fokus atau belum paham ya. Kalau udah paham sih ya nggak selalu mudah juga. Tapi yang penting kita belajar pasti bisa ya. Yang penting belajar ya. Oke, until this any question? Linda, you have question? Linda? Yes, sir. Ade, you have question? No, sir. Tidak ada, cukup? Oke, kalau tidak ada, ya cukup. We still have time ya. Remain time is about 8 minutes ya. Oke. Nah ini. Ini. Ya. Now we will talk about multiplication rule ya. Nah, from this conditional probability formula ya, we can rewrite again in the form PC1 and C2.
Anda kalikan aja yang bawah ini dengan ini kan, sama aja kan? Betul nggak? Ya kan? Ini kalikan seperti ini. A sama dengan B over C. So we can write ya B is equal to A time to C. Iya kan? Jadi sama. Jadi kita bisa nulis P probability C1 and C2 is equal to this time to this ya. This to this itu kita namakan ini multiplication rule. Jadi probability C1 time probability C2 is PC1 time to PC1 given PC2 ya. Nah kalau C1, C2, and C3 ini bisa tulis seperti ini ya. Probability C1 time to probability C1 given C1 probability C3 given C1 and C2. How to this everyone? Please prove this ya. That become homework ya. Please prove this ya. And then if C1 and C2 independent ya, this means that C1 not equal to C2 and C2 not equal to C1. We can write ya PC2 given C1 is equal to PC2 ya. So here ya this is the previous formula. You can write PC2 given C1 PC2. So that is why here we have PC1 given C2 is PC1 PC2 ya. If C1 and C2 is independent ya. So the derivation of formula ya multiplication rule is come from conditional probability. Okay. One more ya, one more. One more. Apa ini? Example. Okay, translate again. Linda, halo Linda, please translate. Yes, sir. Okay. Oh, nih. Misalkan apa Linda, kita memiliki apa? 2 fuse box. 2 Fuse box, screen ya? Ya, spring box. Screen box berisi 20 screen kan? Ya. Ya. Terus Yang di mana 5-nya ini adalah apa? 5-nya which 5 are defective. Defect itu apa? rusak. Cacat itu berarti dia nggak bisa bekerja ya. Nah, atau dalam bahasa di manufaktur ini dasar apa? NG itu no good ya. Not good. Nah, udah ini paham ya. Nah, jika 2 fuse selected at random, secara random, pilih secara random tuh ya kita ngacak aja ya. Nah. Dan di remove. Dan remove from box in succession without replacing the fuse. Jadi diambil tapi nggak dibalikin lagi. Ya. Terus gimana? Pertanyaannya apa, Linda? Pertanyaannya, ketika fuse pertama defect dan What is the probability that both fuse are defective ya? Nah, kalau the both ya cacat aja lah ya. Atau NG ya. Nah, berarti ya kita bisa definisikan misalkan ada C1 given the first fuse is defective ya. Iya kan? C2 defektif. Kenapa ini dua-duanya defektif? Karena dalam soal kan kedua-duanya defektif kan? Berarti event C1 pengambilan pertama yang defektif, karena C2 juga defektif. Ya. Nah, C1 and C2 ya, ini pemahamannya nggak harus selalu kayak irisan seperti himpunan. Anda bisa definisikan kegiatan atau event A, kemudian event B, itu juga sama lambangnya. A-nya terjadi, kemudian B terjadi, itu bisa juga di end ya. Simbol lain. Ini penting ya.
Kemudian probability C1 and C2 menggunakan rumus dari conditional probability. Ya kan? Nah, PC1-nya kenapa ini, Sir? Kenapa Sir tulis PC1-nya 5/20? PC1. Iya, 5-nya dipraktik. Totalnya 20. Iya kan? Ini kan MC1-nya di sini ya. C1-nya 20. Kemudian C2-nya berapa MC2-nya? Berapa MC2-nya? Udah diambil. Kan without apa, replace. Tinggal 4. Totalnya jadi tinggal 9. Makanya PC2-nya 4 per PC2-nya 4 per 19. Misalkan terganti ya, without-nya dengan with. Jadi diambil, balikin lagi. Ambil 1, balikin lagi, ambil 1 lagi, balikin lagi. Apa hasilnya? Sama konteks. Hasilnya bagaimana? Yang beda di mana nih? Kejadian A diikuti kejadian B sama. PC2 irisan C1 irisan C2. Probability C1 irisan C2. Tapi bedanya yang bedanya kalau with. Ini kan without ya. Oke. Everyone. Ya, please look at this word. Without, tanpa pengembalian diambil, nggak dibalikin lagi. Saya nggak pakai with. Berarti totalnya jadi tetap 25 nggak? 20 kan? Oh, 25, 20. Bukan 19 kan? Oke, jadi yang ini nih, yang ini nanti akan jadi 20. Terus yang ini jadi berapa lagi? 5, jadi 5/20 times 5/20. Ya. Nah, kalau kita with pengembalian, with replacing, berarti kejadian pertama C1 not give effect or no influence to C2. Ya. This case we call independent. C1 dan C2 independent. Nah, itu contoh dari independent ya. Jadi si C1 nggak ngepek ke C2. Tapi kalau kita without replacing, jadi ngepek. Nggak 5/20, jadi 4/9. Ya. Ya. Oh, the times ya. Oke. Yeah, I think we can learn ya at home or the next example ya. I think for today enough, but I forgot to check your attendance ya. Okay, everyone, before we close, any question? Renaldi, you have question? Aditya? Leon? Just enough, sir. Sir mau tanya, di kampusku belum masuk mata kuliah belum. ini. Oh, nanti japri Sir ya. Oke, baik, Sir. Baik, Sir. Mata kuliah probability di kampus ya. Japri ya. Baik, Sir. Okay, wait 1 minute. I need to check your attendance. Ade Lukman present ya. Aditya present. Arya Bima present. Hadir, Pak. Hadir. Joko no respon. Erlangga hadir. Habib hadir. Imam no respon. Irfan hadir. Isnu hadir. Khatib hadir. Leon hadir. Linda hadir. Nanang hadir. Repaldi, Rian, Rizkian hadir ya. Yes, sir. Everyone. Enough ya. Renaldi hadir, sir. Ya. Renaldi hadir kan? Renaldi hadir, sir. Iya, hadir. Udah hadir ya. Okay, I think if no anything else ya. Hadir. For today, thank you ya for your join ya, your attention. See you next week everyone. Thank you, Sir.